cinta hanyalah untukku demi nama cinta yang tumbuh di hati. Buktikanlah cinta. Andai engkau tahu, ku hanya ingin dirimu, tak peduli yang lain menentang hatiku. Oh oh, jika kau sayang aku, buktikanlah hatimu agar ku jalani bersamamu. Oh oh, demi nama cinta yang tumbuh di hatiku, ku serahkan cintaku hanya untukmu. Demi nama cinta yang tumbuh di hatiku, ku serahkan cintaku hanya untuk Virginity. Tepuk tangan untuk kita. Come on. Virginity, boleh minta suaranya ya. The Covenant. Thank you. Demi nama cinta yang tumbuh di hatiku, ku serahkan cintaku hanya untukmu. Demi nama cinta yang tumbuh di hatiku, ku serahkan cintaku hanya untukmu. Demi nama cinta yang tumbuh di hati, cinta hanya untukku. Virginity, terima kasih. Wonderful, The Virgin ya. Apa boleh buat, namanya rezeki anak soleh ya. Mas Darto tadi ke toilet, sekarang kekunci. Cuma ada Mas Danang di sini dan ada The Virgin. Wow, halo, hai. Silakan duduk nona-nona. Terima kasih. Aku di sini aja lah. Kalau dekat-dekat dua perempuan kayak gini, dredek kayak apa ya? Dredek bahasa mana tuh? Dredek bahasa Jawa itu artinya gemeter gitu loh nona. Apa kabar The Virgin? Yoelah, nanyanya apa kabar bu? The Virgin, duo yang termasuk unik gitu ya. Maksudnya satu main gitar nyanyi, satu nyanyi aja gitu kan. Ya kan mungkin kalau gue melihatnya sendiri gue lebih ke tatu. Ada duo tatu dari Rusia Tapi itu. dia nggak main gitar satunya. Iya, tapi maksud gua lebih ke ada yang satu kan ada yang lah cewek tomboy, Oh, satu iya, iya. cewek banget gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. gua kan laki tomboy ya. Ya itu kan lebih ke situ. Tapi konsepnya emang begitu. Terus atau gimana? Ada cerita di balik itu nggak? Saya juga sebelumnya namanya siapa ya boleh tahu? Wah, Dulu karena kita saya belum tahu nama nih. Saya lupa karena saya belum terkenal ya. Saya mau nanya-nanya aja. Iya. Nama Kenalan saya dulu. ini apa namanya Jeremy Thomas. Panggil saya aja Andre. Loh gimana sih? Jeremy Danang nama saya Danang. Mas Danang. Oh, Iya. iya, Mas Danang. Udah. Udah. Sudah selesai mempermalukan saya. Oh, jauh. Jauh dulu konsepnya emang gitu atau gimana? Ama ada cerita sendiri apa karena kalian suka main gitar nyanyi berdua atau gimana? Kalau konsep sih secara nggak sengaja ya, kesannya orang ngelihatnya ini kayaknya di Tunggu, konsep. nggak sengajanya itu lewat depan rumahmu ada tenda biru nggak ya? Itu Desi Ratnasari, itu Desi Ratnasari. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Sep. Namanya Dude and Dudes, responsif band, sedap. Pada jomblo-jomblo mana tahu ada yang mau nih ya kan. Oh Dara sudah mau ini ya, sudah mau merit ya. Jauh banget, kata siapa? Kata gosip, Gosip dari mana? berarti gosip. Oh gosip. Tapi kan
kan gosip ada infonya kan dari siapa gitu Oh kan. dari gosip, namanya gosip. Kapal hantu, ghost ship. Beda lagi tuh. Pinter banget Terus, bahasa terus, Inggrisnya ya. Pinter Terus, banget. terus, apa? Gimana konsepnya tadi? Gitar? Iya konsepnya maksudnya secara nggak sengaja. Secara nggak sengaja orang mungkin ngelihatnya disengaja karena Mita tomboynya kayaknya di create gitu, maksudnya dibikin gitu. Padahal sebenarnya emang dari orok tuh begitu brojol langsung tomboy gitu. Jadi nggak ada setting-settingan. Oh nggak ada setting-settingan? Nggak ada setting-settingan. Emang begini apa adanya? Apa ya? adanya begini dari orok. Oke, tepuk tangan untuk The Virgin ya. I love it. Keren ini ya, duo yang termasuk keren menurut gua pribadi ya. Amin, komentarnya. amin. Kalian kan udah deket banget, pastinya ada chemistry. Pertama kali ketemu tuh langsung ada chemistry atau mesti dibangun dulu chemistry-nya supaya bisa sampai kayak sekarang? Gimana? Awalnya sih sebenarnya Ini gue pegangan bantal nih, soalnya gemeteran nih. oke. Gemeterannya karena apa nih? Iya banyak lah aspeknya. Namanya juga laki-laki. Lanjut. Awalnya sih aku kan orangnya emang diem gitu, maksudnya kalau nggak ditanya duluan juga aku nggak nanya karena aku juga nggak kenal gitu. Jadi lama-lama dikenalin sama Mas Dani ya, dikenalin sama Mas Dani, kenal ngobrol dikit-dikit, terus lama-lama jadi Dari bukit gitu. Lama-lama jadi bukit bentar juga ya. Lama jadi pelajaran bahasa Indonesia ini ya. Dapat pelajaran kan. Berarti awalnya emang Awalnya di... seperti biasa nggak kenal dulu. Cuman disuruh Mas Dani deket. Oh sama Mas Ahmad Dhani ya? Jalan bareng sana, terus sama mama jalan bareng gitu. Oh gitu. Terus disatuinnya pas lagi rekaman. Jadi setiap Mita rekaman, bikin musik, Dara nggak take vokal, disuruh datang sama Mas Dani. Lama-kelamaan jadi deket gitu. Dara dulu berarti ngisi vokal di emang di Republik studio kita? lah. Enggak maksudnya di Republik kita. Wah gua kayaknya pinter banget ya masa isi vokal di tukang bubut. kayaknya begitu. Iya maksudnya di... Terus. Ya gitu di rumahnya Mas Dani ya. Oh gitu, emang suka ditarik buat jadi pengisi vokal juga sama Ahmad Dhani atau gimana? Awalnya backing Awalnya vokal. Awal backing vokal. backing vokalin Triat. Oh Triat. Ya. Dewa juga pernah. The Rock Indonesia Ahmad Dhani itu Triat ya? Dewa juga pernah. Dewa juga, kamu juga main gitar di sana? Aku dulu kan dulu personilnya The Rock. Oh, The Awalnya Rock, personil The oke. Rock dulu, terus dibikinlah Triat gitu. Tapi kita juga pernah nge-backing bareng sama Dewa. Gitu. Oke. Kalau gitu kita akan melihat dulu ini, kan mereka sudah dekat nih ya komentar ya. Kita pengen lihat ini apa tanggapan si Mita tentang 5 sifat dari Dara. Sedap kita lihat nih. Menurut Mita, Neng Dara itu orangnya mudian. Alasannya karena dia kadang-kadang suka berubah drastis dari yang senang sampai kadang-kadang dari senang tiba-tiba marah-marah gitu. Berarti seorang Dara itu moody. Moody ya? Mudi karena dia cewek. Kalau muda cowok. Emang aku masih mudi. Mudi itu cewek. Oh iya benar, pemuda gitu ya. Iya. Berarti kalau kamu jadi, kalau mudik berarti kamu perempuan ya, karena pemudik. Iya. Kalau laki pemuda. Benar juga ya benar. Pinter nih, tepuk tangan untuk Mita. Bagus. Selanjutnya, ternyata menurut Mita Dara itu adalah sosok gadis yang kita lihat. Yang kedua, manja orangnya. Manja tapi masih normal lah manjanya. Kalau yang lebih spesifik ya manjanya ya mungkin karena jauh dari orang tuanya, suka gelendotan. Iya minta diambilin apa. Manja. Manja. Berarti menurut Mita Dara itu manja. Contoh manja yang paling waktu itu bikin, ini anak manja banget gitu apa? Ada nggak? Karena dia jauh dari mamanya ya, jauh dari orang tua kan, jauh dari keluarga. Gitu. Cuma mungkin karena dia lebih muda dari aku, terus aku kan anak pertama juga. Jadi kebiasaan. Lebih ngomong? Ya kebiasaan ngomong gitu. Jadi kelihatannya manja aja. Manjanya bukan yang lain ini bukan gitu. Manja alay. Maksudnya manja bukan manja alay. Manja karena mungkin dia ngerasa nggak ada yang Merasa ngomong ke di kakak rumah. sendiri mungkin. Kayak ke kakak sendiri lah. Gitu. Curhat. Iya, curhat, segala nah, itu, macem, gitu. curhat. Oh selanjutnya kita akan lihat ini selanjutnya Dara itu seperti apa di mata Mita. Sedap. Gampang marah. Itu makam. Apa ya? Kalau lagi dapat emosian. Iya semuanya. Iya, cewek normal. Gampang marah sama mudian beda tipis sama. Beda tipis. Oh berarti tadi melanjutkan dari sifat yang pertama kemudian ini gampang marah ya. Gampang marah ya berarti Dara. Enggak, sebenarnya gampang marah tuh dia sebenarnya. Enggak dia. Dia dulu dia. Jadi dikit-dikit tuh marah-marah dia yang gampang sih. Sweet. Dulu dia. Sweet. dia udah agak dewasa sekarang, udah nggak terlalu itu. Dulu gitu, kemudian gampang marah. Gampang marah gitu. Tapi kalian saling menyayangi kan intinya? Iyalah. Oh jelas, itu dia paling penting. Selanjutnya Dara itu ternyata kata Mita
adalah seorang gadis yang kita... Suka nggak bisa ngambil keputusan. Ababil. Iya, jadi dia itu suka nggak bisa ngambil keputusan. Jadi kadang-kadang suka aku bantuin untuk tegas gitu. Jadi dia nggak bisa tegas orangnya. Suka ngikutin aku. Enggak, enak aja. Kurang tegas. Oke. Seorang gadis manja, mudi, kurang tegas dan gampang marah. Pelin-pelan lebih tepatnya. Apa? Pelin-pelan. Pelin-pelan. Oh. Jadi kadang ke A, kadang ke B, nanti dia udah paten di A, orang bilang B aja deh. Oh jadi B deh gitu. Oh, oke. Tapi ada sifat positif satu nih. Ada yang Mita suka banget dari Dara, kita lihat. Baik lah. Baiknya ya pengertian, terus kalau aku lagi marah-marah suka ngerti. Kalau misalnya aku lagi marahin dia tentang sesuatu yang harus profesional, dia ngerti. Seorang yang pengertian. Itu dia ya, pengertian. Dara itu orang pengertian bener ya? Iya. Iya. Iya ngerti. Sekarang kita balik posisinya nih kan. Tadi Mita tentang Dara, sekarang Dara tentang Mita nih ya. Kita lihat yang pertama. Mita itu orangnya seperti apa? Saya itu orangnya satu, susah bangun. Jadi kalau misalnya ada bangun perform pagi itu paling susah. Jadi kalau misalnya berangkat jam 7 harus bangun dari jam 3. Karena susah banget gitu kan. Susah bangun. Ini maksudnya gimana? Apa setiap ada show Mita selalu Mau terlambat? tahu contohnya nggak? Contohin. Hari ini. Oh enggak ya? Enggak sebenarnya gini, gue tuh orangnya paling cepet siap-siap. Jadi maksudnya apa-apa tuh gampang. Jadi misalnya dia kan perlu make up, perlu segala macam. Jadi dia prepare misalnya 2 jam, gue cuman prepare 15 menit aja, kadang-kadang dia kebalap sama gue yang telat bangun gitu. Oke. Karena memang susah bangun, tapi gue cepet, siap-siapnya cepet. Oke. Tapi beda kalau misalnya Bela diri. Bela diri lo Bela jelas. diri gue. tapi kalau on air aku nggak pernah telat. Kalau misalnya on air di TV tuh aku pasti up to date banget. Maksudnya tepat waktu banget gitu. Kalau on air kan emang menyangkutannya kan orang lain kan. Kecuali kalau jalan baru begitu. Sedap ya. Bela diri. Selanjutnya ya kita akan lihat Mita apakah sama seperti Dara yang gampang marah, kita lihat nih. Menurut Dara nih, tentang Mita. Yang kedua gampang marah. Jadi kalau misalnya apa ya? Kan kalau orang kan kalau gampang marahnya kalau lagi dapet doang. Kalau dia tuh gampang marah gitu. Dalam hal apapun cepat marah, tapi cepat juga redanya. Itu dia ya, gampang marah juga ternyata. Iya. Benar ya, gampang marah. Kayaknya sih enggak ya. Bela Bela diri lagi. Tapi ada beberapa nih, kita juga nangkap Dara mengucapkan beberapa sifat baik tentang Mita, kita lihat. Yang ketiga baiknya itu karena mungkin aku nggak punya kakak gitu. Jadi kayak yang rasa punya kakak sendiri, kalau aku ada masalah juga sering curhat. Jadi bisa jadi buat tampungan aku lah gitu. Pengertian juga. Mita baik menurut Dara, ya. Benar ya Dara ya? Baik. Oke, kita lihat lagi sifat selanjutnya tentang Mita. Ya yang keempat dewasa lah. Karena emang umurnya juga lebih dewasa dari aku. Ya, aku masih kecil kan, masih 17 tahun. Sedangkan dia kan udah tua. Jadi bisa mengarahkan aku mana yang baik, mana yang benar. Itu dia, dewasa, baik, gampang marah, dewasa, telat bangun. Ini benar-benar seorang anak sulung pertama. Anak sulung. Oke, selanjutnya kompetitor ternyata The Virgin pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakan saat di atas panggung. Kita lihat nih, terutama Nona Dara. Ini Nona Dara ya? Iya. Gak mungkin kan minta pakai rok. Oh iya benar. Yang baju pink jangan sampai lolos. Aduh. Wih, kena banget tuh sendalnya. Iya, kena sendal. Kan satunya kata Mira, ke saya Mira sendal. Itu kenapa disambit sendal itu? Bukannya ditimpuk rokok ya, kayak Sri Mulat lebih bagus gitu. Apalagi pokoknya duit ya. Iya, itu gimana saat kamu menanggapi ditimpuk sendal Enggak, itu? jadi pas lagi manggung itu kan di Bangka ya. Bangka Belitung. Penuh banget. Penuh banget, terus lagi apa berantem gitu kan biasa penonton gitu. Terus jadi sendalnya kan sepasang tuh. Yang satunya lagi kena manajer aku di bawah. Oke. Satunya lagi yang satu panggung. Oh itu emang kerjanya bukan buat The Virgin kan, Enggak, tapi emang lagi berantem lagi aja. berantem. Mereka lagi berantem. Alright, terima kasih The Virgin. Terima kasih sudah membongkar sifat